Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur, shalom kepada kita semua di atas kebaikan, kemurahan Tuhan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami akan terus berdoa, kami akan terus menyerahkan diri ini, agar Tuhan memimpin, Tuhan melindungi dan menjaga kami, agar kami berada dalam keadaan yang baik. Saat mendengar firman-Mu, kami mengerti dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita hari ini adalah berdiri di tempat kawalan. Dan ayat renungan di dalam Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terdapat 3 hujah penting dalam ayat ini, di mana semua kita boleh dihubungkan kepada sikap para ibu bapak sementara mereka datang di hadapan Tuhan dan mencari hikmat dalam peranan mereka sebagai ketua rumah tangga mereka. Yang pertama, berdiri di tempat kawalan. Seperti para nabi, dahulu kala para ibu, para bapak harus menjadi para pengawal. Menunggu dan berjaga-jaga dengan penuh sabar segala yang datang dalam lingkungan pandangan mereka. Kata-kata yang Habakuk gunakan menggambarkan tindakan berjaga-jaga dengan bertekun dan pada perhatian yang ditetapkan. Kedua, apa yang akan difirmankannya kepadaku? Pernyataan literal tidak berarti di dalamku. Tuhan berfirman bukan saja kepada telinga luaran seorang bapa, tetapi sudah tentu dalaman juga. Apabila kita telah berdoa kepada Tuhan, kita perlu menunggunya dan mendengar apa jawaban Tuhan yang Dia berikan melalui firman-Nya, roh-Nya melalui orang lain, dan melalui peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, apa saja sesetengah orang panggil sebagai takdir Tuhan. Dan akhir sekali, yang ketiga, apa yang harus kujawab apabila dia menghujah pengaduan. Dengan kata lain, saudara-saudara, apakah sikap yang akan saya tunjukkan kepada Tuhan apabila dalam jawabannya kepada doa-doaku, Dia menghukumku, membetulkanku, dan atau menegurku. Jika Tuhan menjawab doa-doa kita tepat seperti yang kita inginkan, kita menyatakan ucapan terima kasih kepadanya. Tetapi apa yang kita katakan apabila dalam jawabannya kepada doa-doa kita, Dia mendengar, Dia menegur kita. Ini boleh menjadi satu titik pertumbuhan yang penting bagi seorang manusia. Dalam peranannya sebagai bapak dan juga ketua rumah tangga, seorang laki-laki harus menjadi pelihat. Sebuah istilah lama untuk menerangkan bagian peranan daripada seorang nabi. Berdiri dan berjaga dengan bersungguh-sungguh sabar untuk melihat apa yang Tuhan akan beri kepadanya, untuk mendapatkan hikmat, untuk mengetahui bagaimana memimpin rumah tangga dan anak-anaknya, untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan yang Dia boleh sampaikan kepada rumah tangganya sendiri. Peranannya juga adalah sebagai juru bicara bagi Tuhan. Tetapi peranan itu tidak memberikan kepada para lelaki hak untuk berbicara seolah-olah mereka tiada kesalahan, tanpa cacat ataupun sempurna. Malahan Habakuk mengingatkan para lelaki bahwa jika mereka terbuka kepada pimpinan Tuhan, akan ada masa-masa di mana Dia menggunakan teguran. Apabila itu terjadi, sikap rendah hati seorang laki-laki akan mengajarkan pelajaran-pelajaran penting tentang penyerahan kepada Tuhan dan pengakuan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang ketua rumah, seorang bapak, seorang laki-laki,
Dia dapat memperhatikan keluarganya sebaik-baiknya. Dia dapat menjaga keluarganya. Dia dapat mengajak keluarganya untuk dekat kepada Tuhan, untuk memperhatikan bagaimana Tuhan begitu mengasihi keluarga mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa, semoga kami sebagai ibu bapa terus berjaga dengan setia. Berikan kami kerendahan hati agar kami menerima bimbingan dan teguran-Mu dengan cara yang baik, mempercayai kasih-Mu dan menunjukkan kepada anak-anak kami siapakah Engkau melalui teladan dari hidup kami. Ini yang kita inginkan, bahwa kita menjadi teladan dalam kerohanian kita, percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Semoga kita berdiri di tempat kawalan menjadi satu teladan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa kami di syurga, Engkaulah Allah, terpujilah Engkau, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, sentiasa memberikan kami penjagaan, perlindungan. Engkau sudah mendidik kami hari ini sebagai ibu, bapak. Biarlah Tuhan terus memimpin kami menjadi satu tempat kawalan, agar anak-anak melihat bagaimana kami begitu setia kepada Tuhan, dan mereka melihat teladan itu dan mereka juga setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau mendidik kami dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.